Dan kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Robert Hardy. Ya, Mas Robertus tadi tertunda bicara mengenai emiten yang berbasis batu bara begitu. Anda melihat justru peluang menyasar dua emiten ini. Ada Adaro dan juga ITMG karena orientasinya lebih kepada ekspor. Nah, kita bahas Adaro dulu nih. Seberapa menarik Adaro bisa menjadi bagian dari portofolio investor maupun traders yang menyukai saham-saham berbasis batu bara ini. Mas, silakan. Ya, memang kalau kita ngelihat dari segi pendapatan ataupun juga laba bersih, laba operasional itu masih dikontribusi dari campuran ya, baik itu yang pasar domestik maupun pasar ekspornya. Jadi tentu kedepannya untuk Adaro maupun ITMG masih menjanjikan peluang untuk bisa menumbuhkan kinerja pendapatan maupun laba bersih dan laba operasionalnya. Seiring juga dengan adanya rencana untuk bisa ekspansi ke energi yang baru dan terbarukan. Kemarin juga sudah ada pernyataan dari Perseroan untuk bisa ekspansi ke yang energi baru dan terbarukan, termasuk juga hidro atau yang berhubungan dengan pembangkit listrik tenaga air dan juga tenaga surya juga. Nah, ini tentu kedepannya akan menjadi salah satu sumber pendapatan alternatif selain yang exposure-nya ke batu bara dan juga energi fosil. Ya, kita harapkan dengan adanya dukungan dari kebijakan pemerintah mengenai peningkatan dari energi baru dan terbarukan terhadap pengurangan kebijakan energi secara keseluruhan ini bisa juga menopang kinerja Adaro dan juga ITMG yang terkait dengan energi baru dan terbarukan. Baik, kalau kita mau invest ataupun masuk dalam Adaro Energi Tbk begitu dalam Februari sampai dengan bulan Juni ini pergerakannya masih di posisi bawah terus dari level-level tertingginya di 1.500-an sekarang di level 1.200. Nah, bagaimana Anda melihat dari sisi rentang harganya sendiri nih dari awal tahun sampai dengan sekarang yang masih bertahan di level bawah? 1.200-an memang menjadi level yang boleh dibilang cukup sideways gitu ya dari pergerakan harga secara keseluruhan, karena kita sudah melihat sebelumnya ada di level 1.500-an bahkan 1.600-an. Jadi dalam tren yang sideways ini masih mencoba untuk rebound. Kita sih masih wait and see dulu mengenai kelanjutan dari pergerakan besarnya secara keseluruhan, karena kalau misalnya masih sideways ini kan tentu belum diketahui akan adanya pergerakan tren yang secara besarnya seperti apa. Tentu kalau dalam trading range yang seperti ini masih bisa dimanfaatkan, tapi kalau untuk ke depannya sih selama bisa breakout gitu ya ke level 1.300-an itu baru mungkin bisa menarik untuk bisa dilakukan pembelian untuk bisa mengincar kembali level 1.500 sampai dengan 1.600-an gitu, Mas. Oke, berarti kita tunggu dulu ya breakout di level 1.300 sebagai level konfirmasi apabila kita mau koleksi Adaro Energi. Betul. Oke, peluangnya sampai dengan 1.500 dan 1.600. Ini lebih kepada untuk short term atau medium to long? Ini medium to long bisa, karena kita masih mengharapkan sesuatu pergerakan besar dalam hal breakout atau breakdown-nya juga sangat mungkin sekali, Mas, untuk dalam periode yang lebih sideways ini. Baik, itu dia untuk Adaro Energi, pilihan investasi. Kembali kami serahkan juga untuk pemirsa IDX Channel yang hari ini masih bergerak stagnan ya. Sementara indeks harga saham gabungan di pre-opening sudah mencoba bertahan ini, tetap di teritori positifnya. Sementara untuk Adaro nampaknya sudah mulai ada pelemahan sekitar 0,41% di level 1.225. Jadi tetap menunggu level konfirmasi di 1.300 ya. Berarti ada rebound 1.300 kemudian breakout, kita mengambil posisi beli saja. Begitu ya Mas Robertus? Ya, boleh kita perhatikan level 1250 sampai dengan 1.300, Mas Pras, untuk kalau misalnya breakoutnya itu tentu bisa dilakukan pembelian untuk mengincar kembali level 1.400 sampai dengan 1.500 ya. Baik, itu dia. Berarti 1250 sampai dengan 1.300 itu range kita untuk mengambil posisi beli ya untuk Adaro Energi. Baik, selanjutnya ada ITMG tadi juga disampaikan. Hari ini tertekan 0,18% di level 14.075. Nah, bagaimana untuk ITMG? Ya, ITMG di level sekarang memang masih cukup menarik di kondisi yang mencoba masih untuk melanjutkan rebound ya. Karena kan kita ngelihat dari segi pendapatan ekspornya ini masih cukup besar dan juga exposure terhadap batu bara yang kalori tingginya itu juga cukup besar. Jadi selama masih ada kesempatan, kita sebenarnya juga bisa memanfaatkan potensi Perseroan untuk membagikan dividen misalnya. Setiap tahun itu ITMG ini membagikan dividen yang cukup signifikan jumlahnya
2 kali dalam setahun, itu biasanya di bulan Oktober dan juga di bulan April, Mei, itu juga bisa dilakukan kesempatan untuk para investor melakukan trading yang bersifat event driven atau juga memanfaatkan corporate action yang biasa dilakukan oleh perseroan. Terlihat pergerakan harga juga cukup atraktif menjelang periode-periode pembagian dividen. Itu salah satu yang selama ini dimanfaatkan oleh investor untuk di saham ITMG ini. Baik, apakah momentum yang tepat juga untuk kita mengambil posisi beli atau strateginya seperti Adaro tadi? Ada level yang perlu dilihat dulu, apakah level breakout-nya sendiri untuk atas atau justru kita menunggu di support saja nih untuk ITMG? Momentum seperti sekarang ini masih cukup menarik, Mas. Kalau kita melihat pergerakan secara keseluruhan masih bisa dilakukan strategi buy on weakness ataupun juga buy on breakout. Jadi seperti yang sudah diperkirakan sebelumnya menjelang periode pembagian dividen ini untuk ITMG masih cukup menarik untuk bisa dilakukan akumulasi pembelian secara bertahap. Oke, kira-kira rentangnya berapa saja nih? Misalnya adakah level buy on weakness di berapa, kemudian breakout di level berapa kalau kita bisa mengambil posisi beli? Ya, breakout level 19.000 tentu masih kita menantikan untuk bisa dilakukan akumulasi pembelian gitu secara bertahap, karena kemungkinan untuk bisa kembali lagi ke level 20 ribuan itu bisa sangat mungkin sekali untuk ITMG secara jangka menengah sampai dengan panjang. Ya, sekarang kita kan sedang tertekan nih 14 ribuan untuk ITMG. Apakah kita harus bersabar di 19 ribuan atau kita justru pelemahan saat ini kita bisa cicil beli? Oh iya, mungkin bisa dilakukan breakoutnya itu tadi di level 15 ribuan sampai dengan 15.500. Jadi untuk bisa mengincar kembali level 19.000 maksudnya seperti itu. Baik. Jadi untuk di level sekarang 14 ribuan tentu kita masih coba untuk mencari 15.500-an sampai dengan 16.000 gitu untuk bisa mengincar kembali 19 ribuan sampai dengan 20 ribuan. Berarti memang ada level breakout yang perlu dicapai dulu ya di 15 ribuan, antara 15.000 sampai dengan 15.500. Kalau itu menjadi level konfirmasi, peluangnya menuju 19.000 atau 20 ribuan ya untuk pergerakan ITMG. Ya. Baik. Oke, kita akan sampaikan beberapa emiten update ini, Mas Robertus, untuk pemirsa iDirectional. Dan pemirsa, kita akan cermati beberapa emiten update. Yang pertama ada Indofood CBP atau ICBP yang bersiap untuk menerbitkan obligasi global senilai 1,5 miliar dolar Amerika untuk membayar kembali pinjaman bank. Dan selanjutnya, harga saham terus turun. Hairul Tanjung rugi hingga 11,2 triliun rupiah di Garuda Indonesia. JT memiliki saham Garuda melalui Trans Airways sebesar 28,27%. Selanjutnya ada Alkindo Naratama dengan kode saham ALDO yang mencatatkan penjualan 340,7 miliar rupiah di kuartal pertama tahun ini, naik dibandingkan dengan tahun lalu 311,38 miliar, di mana laba bersihnya juga mengalami peningkatan menjadi 14,62 miliar rupiah dari tahun lalu yang tercatat 16 miliar rupiah. Baik, kita akan fokus kepada ALDO ini. Selengkapnya bisa Anda saksikan dari sisi kinerja dari Alkindo Naratama Tbk atau ALDO yang bergerak di bidang manufaktur konversi kertas, di mana penjualan mengalami peningkatan dari kuartal 1 2021 sekitar 340,7 miliar rupiah berbanding dengan tahun lalu pada kuartal pertamanya 311,38 miliar rupiah. Adapun dari sisi laba bersih juga mengalami peningkatan. Kita lihat di kuartal pertama tahun ini 14,62 miliar, kemudian berbanding dengan kuartal 1 tahun 2020 sekitar 8,16 miliar rupiah. Dan berikutnya kinerja saham Alkindo Naratama Tbk. Seperti yang bisa Anda saksikan, kinerja pada Jumat pekan lalu kita lihat naik 13,8% di level 1030 dengan volume perdagangan 37,7 juta unit saham. Kinerja 6 bulan terakhir meningkat 145% dengan PE ratio 19,37 kali dan market cap-nya mencapai 1,13 triliun rupiah. Baik. Mas Robertus, kita coba sedikit ulas terkait dengan ALDO ini. Apa yang bisa Anda rekomendasikan hari ini? Tertekan cukup dalam hampir 2%, 1,94%. Sementara data-data yang sudah disampaikan kinerja fundamentalnya juga lagi oke ini. Ya, kalau kita melihat memang ada peningkatan yang cukup signifikan di industri atau barang packaging gitu ya.
kemasan yang diproduksi oleh Alkindo Nagatama. Jadi kedepannya dengan potensi bisnis yang masih bertumbuh cukup positif ini ada kesempatan, ada peluang untuk perseroan ini bisa menumbuhkan pendapatan maupun laba bersihnya dengan cukup signifikan sehingga kita bisa melihat pergerakan harga sahamnya juga cukup atraktif belakangan ini. Meskipun hari ini ada tertekan di level 1030 mungkin dekat 1000, tapi kalau kita ngelihat peluangnya mungkin secara jangka panjang emiten masih akan bisa menumbuhkan kinerja bisnisnya secara cukup signifikan seiring dengan peningkatan industri packaging. Tentu kedepannya masih ada peluang meskipun pergerakan harga sudah sangat cukup signifikan selama sepekan 2 pekan terakhir. Kita masih menantikan adanya koreksi sehat untuk bisa naik lebih tinggi lagi. Koreksi sehat untuk tinggi lagi karena dalam pergerakannya sejak April meningkat signifikan dari level 450-an melonjak hingga level 1000-an begitu. Jadi cukup hati-hati kah? Dan ini wajar saja profit taking yang terjadi. Betul, ini kalau kita lihat bisa dilihat juga sebagai euforia ya, karena dia level harga 450, 500-an itu termasuk kondisi dasarnya sekarang udah di atas 1000. Nah ini tentu peningkatan udah lebih dari 2 kali lipat. Tentu adanya peluang untuk koreksi ini masih cukup terbuka, tapi selama kita masih cukup yakin dengan faktor fundamental dan juga pertumbuhan bisnis, tentu ini masih bisa dijadikan level entry level yang cukup menarik. Berarti current price masih boleh begitu di tengah pelemahan sudah berada di level 1000-an ya untuk Aldo? Ya, kita masih tunggu, mungkin bisa dilakukan akumulasi beli secara bertahap, buy on weakness di level 990 atau 950 itu bisa menjadi support untuk bisa melakukan entry level kembali, untuk bisa mengincar kemungkinan level di 1100 sampai dengan 1200. Baik, itu dia analisis yang menarik untuk Aldo ya. Dari sisi fundamentalnya mengalami perbaikan kinerja yang cukup signifikan. Dan karena harganya sudah cukup tinggi, jadi wajar saja profit taking yang terjadi. Justru ini ada peluang masuk di 990 sampai dengan 950. Resisten di 1100 sampai dengan 1200. Mas Robertus, kita akan jeda kembali sebentar. Dan